Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Informasi TV yang akan selalu menyalurkan informasi dunia pendidikan atau seputar gaji para Bapak Ibu pensiunan PNS di tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, pembahasan kita kali ini yaitu cukup simple, yaitu Sri Mulyani klaim pencairan gaji ke-13 ASN Doklat Ekonomi Q2. Jadi, sebelum aku melanjutkan ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu, jangan lupa dulu di subscribe, like, dan komen, dan share. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya agar tidak kelewatan video terbaru dari saya setiap saya mengupload. Jadi buat para Bapak Ibu, jangan skip video ini. Di balik video ini ada yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi Bapak Ibu, yaitu pembahasan pertama, Sri Mulyani klaim pencairan gaji ke-13 ASN Doklat Ekonomi Q2. Jadi apa saja yang Bapak Ibu? Masuk kita ke pembahasan berikutnya Bapak Ibu, yaitu Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut proses pencairan gaji ke-13 aparatur sipil negara ASN menjadi salah satu penopang utama capaian pertumbuhan ekonomi. Kuartal 2 2025 yang sebesar 5,12%. Jadi Bapak Ibu, pencairan gaji ASN sudah berlangsung sejak Juni lalu dengan total nilai nominal mencapai Rp 37 triliun. Hal ini sesuai peraturan pemerintah PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2025. Jadi Bapak Ibu, masuk kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu selain itu pada kuartal kedua dilakukan pencairan gaji ke-13 ASN yang nilainya cukup signifikan, lebih dari Rp 37 triliun. Ujar Sri Mulyani dalam konversi pers kinerja pertumbuhan ekonomi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta pada Selasa kemarin. Jadi Bapak Ibu, langsung kita ke pembahasan berikutnya, yaitu Meski demikian, dia mengakui konsumsi yang berasal dari belanja pemerintah sepanjang periode April-Juni masih mengalami kontraksi sebesar 0,33%. Jadi perbandingan terbalik dari capaian periode yang sama tahun sebelumnya yang justru tumbuh di atas 12%. Jadi Bapak Ibu, namun Sri Mulyani menggarisbawahi capaian pertumbuhan konsumsi pemerintah tahun lalu itu disebabkan oleh adanya perhelatan pemilu, termasuk persiapan pilkada yang digelar selama 5 tahunan. Jadi Bapak Ibu, konsumsi rendah Sri Mulyani janji genjot belanja pemerintah, terus Air Langga bata ada poles data pertumbuhan ekonomi sekira 5,12%. Tepis isu Rojali, Air Langga klaim belanja warga RI masih tinggi. Jadi Bapak Ibu, padahal dia telah mengestimasikan jika belanja pemerintah akan tumbuh positif 0,2% pada kuartal 2 2025. Tetapi kinerja belanja masih berada dalam tren negatif sebab ada basis yang tinggi dari kondisi tahun 2024. Dan kami mengharapkan di kuartal kedua sudah mulai positif. Estimasi kami tumbuh di sekitar 0,2%.
ini berarti kita harus bekerja lebih keras seluruh kementerian lembaga serta Pemda untuk bisa mengakselerasi belanja tuntur dia. Jadi Bapak Ibu, perkiraan itu diutarakan lantaran belanja modal pemerintah para periode. Yang sama juga tumbuh lebih dari 30%. Selain itu lanjut dia ada juga realisasi penanaman modal dalam negeri PMDN yang juga tumbuh sekira 30,5%. Jadi Bapak Ibu, ini diharapkan akan meningkatkan optimisme di dalam iklim investasi domestik yang akan terus kita coba jaga. Jadi kita ekspor juga tumbuh cukup tinggi, yaitu 10,67%. BPS sebelumnya melaporkan realisasi belanja pemerintah menjadi satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang kuartal 2 2025 yang mencapai 5,12%. Pada periode April-Juni konsumsi belanja pemerintah masih terkontraksi sebesar 0,33% dan melanjutkan tren yang juga terdiri pada kuartal pertama yang terkontraksi sebesar 1,38%. Padahal seluruh komponen pengeluaran mencatatkan pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, seluruh komponen pengeluaran tumbuh kecuali komponen konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi, ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis BPS Moedi Muhammad dalam konferensi pers di kantornya Jakarta pada Selasa tanggal 5 bulan 8 2025. PDB triwulan kedua tersebut masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan porsis mencapai 54,25% atau tumbuh 4,97% secara tahunan. Jadi Bapak Ibu, kontributor terbesar kedua penopang PDB adalah PMTB, ya. Pembentukan modal tetap bruto dengan andil mencapai 27,83%, yang juga tumbuh 6,99%, yaitu diikuti ekspor di posisi ketiga dengan andil 22,28%, yang juga tumbuh 10,67 secara tahunan. Jadi Bapak Ibu, sampai di situ video kita. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam sejahtera buat kita semua. Demikian dan terima kasih.